Oke, halo Dreamers. Ya, buat kita buat pembacaan kali ini agak sedikit berbeda. Nanti di beberapa saat ke depan Alvin bakal shuffle kartunya, bakal dikocok kartunya untuk beberapa orang yang pengen banget dilihat gitu kan. Prosesnya silakan. Kalau memang pengen dicepetin silakan juga ya untuk beberapa orang. Kalau pengen untuk personal reading ya, silahkan tinggal cek di kolom deskripsi ya, di bagian deskripsi. Tinggal diklik aja linknya ya, nanti ada WhatsApp Alvin di situ, diklik aja. Oke, dari kartu di sini ada Beetle, Good Fortune, kemudian ada Bird ya, Bird Perch, Waiting for news, package, and letter. Kemudian ada wall, misunderstanding. Oke, sepertinya agak-agak berat sih kalau dari yang Alvin lihat ya. Kurang lebih, dan tadi sebelum pembacaan, sebelum Alvin ambil kartunya gitu kan, kayak ada kesan kata-kata tutup buku gitu. Dan itu lebih ke arah romance sebetulnya, lebih ke arah dari sisi percintaan dan dari orangnya dia gitu ya, dari dianya langsung gitu, kayak ada kata tutup buku gitu. Tapi kita lihat ke beberapa menit ke depan ya kak ya. Dari kartu di sini yang Alvin lihat memang sebetulnya kalau kita berbicara mengenai mungkin sisi percintaan nanti gitu ya, agak beberapa menit ke belakang. Kok ke belakang? Ke depan ya. Kalau ke belakang masa lalu. Kurang lebih ada kata masa lalunya juga. Oke. Kalau dari sebetulnya usaha ya, kalau dari yang Alvin lihat dari usaha ini sebetulnya banyak potensi. Kalau dari yang Alvin lihat, apapun yang kamu lagi kerjain, apapun yang memang lagi pengen kamu usahain, mungkin kayak ada ide-ide baru, ada pengen ibaratnya mengembangkan usaha gitu kan, expand ya, pengen makin meluas, pengen kemudian punya cabang yang baru misalkan, tapi dengan situasi ataupun dengan bidang ataupun dengan usaha yang beda gitu. Yang Alvin lihat banyak cabang, banyak rezeki gitu ya. Kalau dari yang Alvin lihat di kartu, cuma memang di sini karena kamu pengen ibaratnya kayak buka cabang yang baru ataupun pengen ada, sebetulnya mau mau itu sama atau berbeda pun gitu ya, pengen punya usaha baru gitu kan, kayak usaha pertama tuh di bidang misalkan ya di bidang kesehatan gitu kan, atau menjual obat gitu kan, kayak apotik misalkan, ataupun dari sisi herbal ya, hal-hal demikian itu, jual produk yang berkaitan dengan kesehatan laku gitu kan, banyak orang yang istilahnya percaya, udah percaya juga sama usaha kamu.
di bidang itu gitu kan, kayak punya pelanggan tersendiri gitu kan. Bagus. Kemudian yang kedua, pengen ada usaha di F&B misalkan gitu kan, ataupun kayak gue pengen ada usaha khusus di bidang kue ataupun masak memasak gitu kan, kayak dari ini doang gitu, kayak khusus lebih khusus ke arah bakery misalkan gitu kan, roti dan kue-kue kering ataupun jajanan-jajanan yang kering yang bisa dibungkus yang bisa awet gitu kan, atau di toples-toples misalkan gitu. Jadi kayak pengen ada usaha itu gitu. Kemudian pengen ada usaha juga misalkan untuk beberapa orang selain yang kue, memang gitu kan, memang pengen ada juga usaha dari sisi minum gitu kan, minuman keras bisa juga gitu kan untuk beberapa orang khusus gitu ya, kayak wine, alkohol dan lain-lain gitu. Kayak pengen punya bar, mungkin pengen punya istilahnya ada sesuatu hal yang bisa dinikmati sama orang-orang tapi di area yang berbeda gitu kan ya, kurang lebih di dilihat sisi positifnya aja ya. Jadi kayak untuk yang muslim mungkin kok begitu beda ya kak ya, jadi kayak disesuaikan aja gitu untuk beberapa orang, kurang lebih gitu. Dan ibaratnya kayak nggak mau membatasi diri sih sebetulnya kalau di bagian yang minum itu gitu kan, di bagian drink minuman gitu, kurang lebih berkaitan dengan beverage gitu, berkaitan dengan mixing kopi misalkan ataupun minuman-minuman manis gitu kan, milkshake dan lain-lain, dan minuman manis lainnya gitu kan, kurang lebih, atau minuman pahit kurang lebih ya. Minuman pahit, kopi dan lain-lain yang kira-kira sama, teh juga gitu kan, teh juga kan pahit ya kalau nggak ada ini kan, kalau nggak ada gulanya gitu. Jadi mungkin pengen ada usaha di bidang itu juga, pengen ada usaha mungkin karena sejalan gitu ya, kayak gue punya apotik nih, gue punya yang berkaitan dengan obat ataupun ibaratnya obat-obat herbal gitu kan, jadi kayak semuanya kering gitu kan, ada juga yang basah tapi kebanyakan kering gitu kan, dan ada masa expirednya tersendiri. Nah mungkin kalau dari sisi minuman juga kayak pengen gitu juga gitu, kayak pengen mungkin cuma menyediakan bahan bakunya aja gitu loh. Jadi kayak gue pengen punya satu toko tapi isinya tuh cuma bahan baku doang Alvin, jadi kayak bukan gue yang ngeracik gitu kan. Bisa sih gitu ada orang yang ngeracik gitu, tapi mungkin di sampingnya gitu kan, ataupun kayak cuma iseng-iseng doang gitu kan, sisanya gue pengen jadi produsen gitu kan, kurang lebih ya sebutannya itu ya, kayak memasok gitu kan, jadi pemasok gitu. Kayak pengen banget tuh jadi kayak gitu, jadi kayak punya bahan baku dari sisi misalkan teh, jenis teh dari seluruh dunia misalkan, atau dari teh di area kamu misalkan gitu kan, dengan jenis dan ibaratnya pengelolaan yang beda gitu kan, kayak pengen punya itu gitu, kurang lebih. Terus dari situ kan dipasok lagi gitu kan di sosial media, di ibaratnya di online store gitu kan, di bagian toko lain ataupun di bagian toko online gitu kan, kayak pengen gitu juga. Silahkan kalau dari yang Alvin ya, cuma kayak karena kamu tuh punya punya cabang yang beda gitu kan, dalam artian jadi cabang yang satu beda dengan cabang yang lain misalkan gitu kan, atau usaha yang satu beda di usaha, atau usaha yang A beda sama usaha yang B gitu kan. Jadi kayak itu tuh perlakuannya beda gitu kak, kalau dari yang Alvin lihat nggak bisa disamain. Kemudian juga ibaratnya sebisa mungkin tuh separate gitu, kayak ada batasan tersendiri gitu kan. Kayak misalkan tadi ini sebagai contoh aja gitu kan, misalkan kayak ini usaha yang pertama ada di bidang obat-obatan, kesehatan, herbal gitu kan misalkan. Jadi kayak itu dikelola dengan orang yang beda, expertise-nya beda gitu kan. Kayak apoteker, khusus apoteker beda gitu kan. Diurus manajemennya sama orang yang beda gitu, diurus sama seseorang yang ahli di bidang tersebut. Begitu juga di bidang yang lain gitu. Jadi kayak
di bidang yang lain juga nggak bisa sama dong gitu. Kayak dari kartu tuh kayak gitu. Jadi kayak karena beda cabang, jadi ya lo milih orangnya juga yang beda, yang memang benar-benar punya setidaknya ilmu dasar di bagian ataupun di bidang yang setidaknya lo mau bikin gitu dari usahanya gitu kan. Nggak bisa disamain satu manajemen yang sama gitu, orangnya harus beda gitu kak kalau dari yang Alvin lihat. Jadi kalau misalkan ada demikian ya rekrut ataupun mungkin ibaratnya kayak apa ya namanya, kayak usahain dekat ataupun punya temen misalkan gitu kan di bidang yang memang dia ahli gitu kan di area itu gitu. Jadi kayak ini gimana nyimpennya, kemudian juga bagaimana cara untuk mengelolanya gitu kan, karena beda beda item gitu kan, beda bahan baku, beda juga gitu kan cara. Dan oh nggak boleh lembab, oh nggak boleh begini, oh nggak boleh begitu gitu kan, harus kering, harus dingin, harus di bawah derajat nol gitu kan, kurang lebih gitu. Jadi kayak kalau udah ahli dianya ya udah gitu, kayak dari kamunya lebih gampang gitu loh untuk bisa ngikutin juga di satu sisi gitu kan. Di sisi lain juga kayak dari dia itu bisa bikin kamu juga nambah ilmu juga gitu kan, kurang lebih gitu, karena mempekerjakan orang yang beda gitu. Jadi itu kalau dari yang Alvin lihat, dan memang harus dicari dengan baik benar-benar gitu kan. Di sisi lain juga kayak siap-siap juga nikah gitu kan, karena kamu sangat amat erat gitu kan kaitannya dengan dunia usaha. Jadi kamu harus siap-siap juga ngurusin pajaknya gitu kan ya, ngurusin nih ibaratnya bangun usaha kayak gimana lagi gitu kan. Terus dari sisi firma hukumnya, kalau memang kalau itu baru gitu kan, kalau manajemennya mau sama tuh boleh gitu, kalau untuk hal-hal yang berbau dokumen-dokumen gitu kan, kurang lebih. Jadi ada hal demikian sih kalau dari yang Alvin lihat di kartu. Dan mungkin kalau misalkan pengen ada sertifikat gitu kan, kayak sertifikat misalkan untuk beberapa orang kayak kehalalan gitu kan, ataupun ibaratnya kayak ada sertifikat bahwa apa yang kamu jual itu aman gitu kan, udah melalui uji keamanan dan uji kelayakan untuk bisa diperjualbelikan gitu kan. Nah itu mungkin bisa sambil jalan gitu kalau dari yang Alvin lihat. Mana yang penting dulu kalau dari yang Alvin lihat di Kato, karena kalau untuk hal tersebut kayaknya memang mungkin lama gitu ya. Kalau dari yang Alvin lihat di Kato emang ngurusnya tuh lama gitu. Jadi kayak ya setahap demi setahap aja gitu kalau untuk hal demikian. Yang penting mungkin orang yang ngurus ataupun orang yang ibaratnya berkecimpung dalam bidang yang berbeda di usaha kamu, yang bidangnya berbeda, itu dulu yang harus dicari gitu. Siapa nih yang bener-bener cocok sama kamu, nggak aneh, nggak anomali gitu kan ya. Dia dari kartu ngelihatnya kayak gitu gitu. Jangan sampai kayak ini expertise gitu kan, tapi di sisi lain nih anomali kerjanya gitu kan. Jadi kayak itu juga yang harus dipikirin dulu gitu, harus dicari yang benar-benar tepat dulu, yang memang benar-benar seenggaknya kalau kerja tuh klop gitu kan sama kamu. Terus kemudian juga kayak punya satu prinsip yang sama gitu kan misalkan, dan etos kerjanya tinggi juga gitu, kurang lebih. Ataupun ada ibaratnya kayak oh dari kenalan gitu kan, oh dari kata teman kamu ada seseorang ini bagus gini gini gini, dilihat dulu. Ataupun kayak misalkan diuji dulu gitu kan sama kamu gitu kan, kurang lebih. Jadi ada hal demikian sih kalau dari yang Alvin lihat di kartu. Testing dulu gitu ya selama 3 bulan atau 6 bulan, baik itu dari sisi usahanya, kemudian juga dari sisi apa ya namanya, dari sisi orang yang bakal mengelola itu gitu kan, kurang lebih yang jadi manajernya misalkan gitu. Jadi kayak itu dulu yang harus di kurang lebih yang kamu dapetin gitu ya, yang harus didapetin gitu sama kamu, yang bidang expertise-nya dulu. Kemudian dari sisi percobaan dulu juga gitu kan,
coba-coba dulu gitu. Jadi kayak ibaratnya kecil-kecilan dulu, coba dulu begini begitu gitu kan. Terus karena biar ngerasa kamunya cocok dulu sama bidangnya gitu kan, sama usaha kamunya gitu, apakah sulit atau enggak gitu ketika udah dijalani selama 3 bulan gitu kan, ataupun 6 bulan. Kemudian dengan orang yang kamu dapetin tuh cocok atau enggak, setidaknya sesuai standarnya kamu atau enggak gitu kan. Baru setelah 6 bulan, baru gitu kayak ada yang namanya sertifikat, ada yang namanya ibaratnya baru didirikan gitu kan, kurang lebih. Jadi kayak percobaan dulu sih sebetulnya kalau dari yang Alvin lihat di kartu ya, kurang lebih. Karena ya mungkin untuk kamunya sendiri dulu gitu, kayak cocok atau enggak nih bidangnya ataupun usahanya gitu kan. Karena kadang mungkin untuk beberapa orang tipenya tuh kayak, gue kalau nggak cocok kayak bakalan males gitu loh untuk ngejalaninnya gitu kan kadang gitu. Jadi kayak takutnya demikian gitu, kayak udah berdiri, udah sertifikat bagus, udah begini begini begini, modal bagus gitu kan, ada bahan bakunya, ada orangnya, ada gitu. Tapi kayak ketika kamu jalani selama 6 bulan, ternyata kok hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Misalkan kok ternyata ribet banget ya gitu, misalkan ternyata gitu ketika udah ada nyemplung di situ gitu. Jadi untuk menghindari hal itu aja sih kalau dari yang Alvin lihat di kartu ya, kurang lebih gitu kan. Dan ibaratnya dari situ juga kalau mau buka yang baru, dicoba dulu selama 3 bulan dan 6 bulan gitu, kecil-kecilan dulu di online shop bisa gitu kan, di sosial media bisa gitu. Gimana nih, lancar enggak gitu kan, gimana nih, mana nih gitu kan. Kayak ibaratnya pelanggan ataupun orang-orang yang butuh tuh tipenya yang kayak gimana gitu kan, dan pangsa pasar yang kamu dapat tuh kayak gimana gitu kan, kurang lebih gitu. Jadi ngelihat itu dulu, terus cocok atau enggaknya dulu sama kamu gitu kan, dari bisnis dan usahanya itu yang Alvin lihat di kartu. Jadi sebelum resmi gitu kan, sebelum resmi di situ dulu gitu, karena biar nggak ganggu usaha kamu yang utama gitu kalau dari yang Alvin lihat. Jadi kayak sayang aja gitu, udah berdiri, terus kemudian sertifikat udah ada, kemudian apapun itu udah siap, bangunan udah ada, bahan baku udah ada, tinggal di ekspor impor misalkan gitu kan. Tapi di sisi lain kamu males gitu untuk ibaratnya mengelolanya, ataupun kayak malah jadi biar manajernya aja yang ngurusin gitu kan. Kayak agak sayang aja gitu kalau dari yang Alvin lihat di kartu ya, karena sekali kamu ada lubang di situ dan tidak apa ya namanya, kayak enggak ngeliat dan enggak seneng di situ, terus kemudian di sisi lain juga kayak terlalu percaya sama orang, takutnya ada sesuatu gitu kan. Betapapun ibaratnya orang ini kerjanya benar gitu, tapi kadang gitu ya, kadang orang ngelihat celah dan ngelihat gimana pimpinannya gitu kan, gimana nih ownernya gitu kan. Kayak kadang bisa manajernya males gitu kan, bisa ibaratnya kayak ya udah gitu, kayak se apa ya namanya, seenaknya aja, sestandarnya aja gitu. Jadi kayak nggak nge-push gitu loh jadinya ya. Jadi kayak untungnya juga nggak nge-push juga gitu, kurang lebih. Jadi kayak butuh perhatian dari kamu juga setidaknya. Terus kemudian juga kayak kalau misalkan udah siap sebelumnya, terus dari kamunya malah demikian, takutnya kayak malah keteteran, ataupun malah yang usaha yang utama malah ditinggalin, terus kemudian malah terlalu fokus sama usaha yang kedua gitu kan. Jadi kayak sayang juga di situ gitu kan. Jadi kayak ngelihat balance-nya dulu, ngelihat gimana cara kamu ibaratnya apa ya namanya, kayak melakukan ataupun terjun dulu di situ secara kecil-kecil dulu gitu. Jadi kayak biar aman, biar ibaratnya apa nih yang perlu diimprove dulu gitu. Jadi kayak sebelum benar-benar bisa berdiri nyata dan ibaratnya benar-benar entitled sama kamu, ataupun benar-benar itu adalah toko kamu gitu kan. Kayak sebelum kayak gitu, sebelum attach, sebelum ada nama kamu di situ gitu, kayak kamu udah bisa
setidaknya mengelola dengan baik dulu, ataupun suka sama bidang itu dulu gitu kan, suka sama pemasukannya dulu gitu kan ya, suka sama gimana dinamikanya, gimana alurnya, gimana cara kerjanya, gimana antara kamu dengan karyawan gitu. Jadi kayak lebih lebih enak kayak gitu kalau dari yang aku lihat. Jadi kayak di kepala kamu nanti udah bener-bener di luar kepala banget gitu. Oh ternyata ini begini begini begini. Oh gampang ini handle-nya kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Jadi kayak biar memudahkan kamu juga gitu dalam ngurus ke depannya kalau dari yang aku lihat di kartu. Dan setidaknya kalau nyoba dulu itu, kalau kamu mau tutup atau nyoba yang lain yang lebih cocok sama kamu itu lebih gampang lagi gitu kalau dari yang aku lihat. Jadi kayak biar nggak attach sama kamu dulu, biar nggak nyambung atau biar nggak terkoneksi sama kamu dulu gitu kalau dari yang Alvin lihat ya, dari usaha itu gitu, sebelum kamunya bisa bener-bener mastering itu, ataupun sebelum bisa ngendaliin itu gitu, dan sebelum bisa kayak kamu suka dulu, kayak kamu harus suka dulu, ataupun kamu suka nggak gitu dengan cara dan kinerjanya gitu. Jadi ada hal itu dulu yang harus dipersiapkan dan dilakukan, kurang lebih ya yang Alvin lihat di kartu. Jadi kayak nggak sembarangan gitu kan, kurang lebih demikian ya. Bukan menjadi perfeksionis, tapi kalau dari yang Alvin lihat, yang sangat disayangkan adalah kalau kamunya nggak suka dan males gitu. Kalau udah males tuh jatuhnya jadi kayak bisa diabaikan begitu aja gitu ya kan. Jadi sayang gitu, kayak udah ada modal, udah attach ke nama gitu kan, kayak udah jadi bagian satu kesatuan ataupun jadi anak perusahaan misalkan. Jadi kayak jatuhnya tuh sayang gitu. Begitu juga kalau misalkan kamu akuisisi ataupun kayak menerima ataupun mendapatkan, membeli perusahaan yang memang pengen kamu dapetin, seenggaknya tahu dulu gitu kalau dari yang aku lihat, tahu dulu cara ngelola itu gimana. Kalau untuk hal tersebut ya, gimana pembukuannya gitu kan. Nah itu ya, jadi ada keterkaitannya tuh, gimana pembukuannya, kemudian juga gimana untungnya, kemudian di area apa aja, udah punya banyak pelanggan atau belum gitu kan, gimana manajerialnya gitu kan, sehat atau enggak, punya utang atau enggak, kalau punya utang tuh dengan keuntungan sekian bisa nutup atau enggak gitu kan. Jadi kayak ada hal itu gitu kalau dari yang Alvin lihat ya. Kalau kamu mau beli ataupun ibaratnya mau mengambil alih ya, itu yang Alvin lihat banget di Kato. Bukan menggurui tapi sebagai pengingat aja gitu kalau dari yang Alvin lihat ya. Kadang kita punya banyak hal yang diurus, kadang suka lupa, kadang suka keskip gitu. Jadi di kartu tuh kayak biar nggak ngeskip aja gitu, dan biar pelan-pelan dulu lah gitu, jangan sampai FOMO gitu kan, kayak ngikut gitu, ngikut orang begini begini begini, pada akhirnya cuma sementara doang gitu kan, kayak viralnya cuma sementara doang, ataupun kayak boomingnya cuma sementara doang. Jadi kayak jangan sampai keuntungan itu cuma sementara doang kan gitu. Jadi kayak dari kartu tuh ngelihatnya jangan sampai tuh keuntungan cuma sementara doang ke kamu gitu kan, yang kemudian masa-masa berikutnya malah jadi mengalami kerugian gitu kan, kan sayang gitu. Jadi ada hal itu sih kalau dari yang Alvin lihat di kartu. Tapi tergantung ya, semua tergantung dari kamu juga, dan bagaimana kamu ibaratnya bergerak gitu, gimana cara kamu bergerak juga gitu. Tapi tadi kalau menurut kartu tuh ada sesuatu hal yang harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dulu ya. Kemudian kalau dari sisi percintaan di sini yang Alvin lihat di kartu, kalau dari sisi percintaan sebetulnya mungkin agak sedikit berbeda kalau dari yang Alvin lihat, karena kalau berbicara mengenai tutup buku ya, orang yang deket sama kamu ataupun pasangan kamu ya saat ini, betapapun lagi baik-baik aja, dan Alvin bukan mendoakan, tapi kayak kamu ngerasa intuisi kamu mengarah ke arah itu juga gitu kan, kayak agak cocok nih kesan-kesannya, kayak kalem sebelum ada badai gitu kan. Jadi
memang baik-baik aja, cuma mungkin kalau dari yang Alvin lihat di sini, ternyata pasangan kamu tuh perlahan-lahan pengen untuk putus, perlahan-lahan pengen untuk enggak sama kamu, perlahan-lahan pengen menjauh, perlahan-lahan pengen nyari alasan gitu loh untuk bisa ada berpisah sama kamu kalau dari yang Alvin lihat. Karena pertama mungkin udah nggak ada rasa, kedua mungkin karena ada istilahnya memang ada kesempatan kedua, dan itu mungkin dia yang ngasih atau kamu yang ngasih. Cuma kan gini kak, kayak ada permasalahan gitu kan, permasalahannya berat banget gitu, kayak gede banget gitu kan permasalahannya. Di sisi lain udah dimaafkan, udah selesai gitu kan permasalahannya, udah baik lagi, tapi ternyata ada damage gitu, ada after effect-nya gitu, ada ibaratnya sesuatu hal yang masih mengikuti ataupun masih nempel ataupun masih ibaratnya bener-bener kayak ngeliat bahwa masalah itu tuh masih kebawa gitu, kayak 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 dimaafin tapi nggak dimaafin gitu loh kak, kayak 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 gitu kalau dari yang Alvin lihat gitu loh. Jadi mungkin agak-agak hilang gitu loh dari situ ya, gara-garanya gitu, kayak ada masalah berat, terus karena masalah itu jadi membawa suasana, ngebawa vibes, ngebawa perlakuan yang beda gitu, mengubah bahkan untuk beberapa orang ya. Alvin sambil catat dulu sebentar ya, sebelum lupa gitu dari Alvin ya. Dan sekarang Alvin lupa sebentar, aduh. Oke, jadi kalau dari judul, sebetulnya judulnya bukan ini sih, karena Alvin lupa gitu ya. Tadi udah kepikir gitu, tapi ya jadi lupa. Dan Alvin ngambil dari yang Alvin inget ya di sini. Sosok ini ternyata masih kepikiran tentang kamu dengan suasana dan nada yang berbeda gitu ya. Masih kepikirannya karena tadi masalah tadi gitu loh. Jadi kayak dia masih kepikiran tentang hal tersebut, misalnya kayak kalau gue diselingkuhin ternyata begini ya, ternyata walaupun gue cinta tapi ternyata membawa dampak gitu loh, meskipun gue maafin ternyata begini begini misalkan gitu kan. Ternyata masalah besar yang dialami sama aku dan dia gitu kan, sama aku dan pasangan aku, utamanya mungkin berkaitan dengan keluarga ya, ternyata dinamikanya malah makin jadi melebar atau bahkan makin memberi jarak gitu loh dari situ. Karena kadang ya ada orang yang ikut campur ataupun ada dari keluarga yang tidak merestui misalkan, ataupun ibaratnya kayak apa ya namanya, kayak nggak apa ya namanya, nggak apet gitu ya, bahasa Alvinnya tuh kayak gitu, maksudnya nggak deket gitu, dan malah jadi ada energi-energi negatif gitu loh dari situ. Kadang sarkasme gitu, kadang ada apa ya namanya, kata-kata gitu kan yang nyelekit dikit gitu loh, yang ujung-ujungnya nyelekit gitu kan, dari keluarga nih gitu, utamanya dari keluarga inti, dari saudaranya dia, dari kakaknya dia, dari adiknya dia gitu kan, ataupun dari orang tuanya dia, begitu juga sebaliknya gitu kan, mungkin dari orang tua kamu, dari saudara kamu, dari kakak ataupun adik gitu kan, ataupun paman gitu, bibi, kayak bener-bener tidak memberikan
support, malah memberikan sesuatu hal yang negatif gitu. Jadi kayak ya mungkin dari situlah gitu kan, dari situlah menjadi berjarak, menjadi berefek. Dan kayaknya dari situ mungkin untuk beberapa orang dari harta benda, dari warisan mungkin ya, karena biasanya kalau dari keluarga kuatnya di warisan. Kemudian juga ada ekspektasi dari keluarga kalau memang ngelihat power, kalau memang ngelihat dari jabatan gitu, kayak oh ini dibanding-bandingin misalkan gitu kan, kayak ini gue punya mantu, mantu gue besar loh, begini begini begini, nggak kayak ini gitu kan, malah digituin kan gitu kan, enak ya gitu. Kayak kalau ada hal-hal demikian, jadi itu memberi jarak juga sih. Untung-untung gitu kalau misalkan masih pacaran itu dilakuin ketika udah nikah, nah itu bablas gitu kan. Apalagi kalau deket gitu jaraknya atau sering ketemu misalkan, jadi kurang lebih demikian ya. Dan lebih parah adalah dari pasangan kamu malah justru sepikiran, sepemikiran gitu kan dengan hal-hal yang negatif itu gitu loh, nggak ngebela kamu misalkan. Atau begitu juga sebaliknya gitu, kayak kamu lebih banyak diem karena kamu takut gitu kan, tipe orang yang takut misalnya sama keluarga, jadi kayak di depan keluarga tuh diam nurut gitu kan. Jadi kayak dianya juga ibaratnya kalau kamu gitu nggak ada sense untuk ngebela dia, ya dia mau gimana gitu kan di hadapan orang tua kamu gitu, kayak nggak ada muka jadinya karena nggak dibela kak ya. Nah itu agak jelek juga sih sebetulnya ya. Kalau kalau dari yang aku lihat kan masalah keluarga namanya bisa melebar kemana-mana gitu kan. Jadi ya demikianlah kurang lebih kalau dari yang Alvin lihat. Dan ya kalau kita ngeliat dari kartu kelihatannya demikian kak gitu, kayak dia pengen dibela, dia pengen dipeduliin, dia pengen diperhatiin. Sebetulnya apa yang dia lakukan udah bagus gitu, cuma kayak mungkin tipenya kamu kalau di depan orang tua nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, nggak bisa mengelak, diem aja gitu kan. Dan lebih parahnya ketika udah digituin si dianya gitu kan, misalnya suami kamu atau istri kamu digituin gitu di depan kamu oleh orang tua kamu atau oleh saudara kamu, terus kemudian dibalik itu ketika berdua doang nggak ada sesuatu yang dibahas gitu, kayak diem-dieman doang, kayak kayak nggak dikasih sabar gitu kan, nggak dikasih kepedulian gitu, kayak cuma ibaratnya angin lalu aja, karena kamu mungkin gak bisa gitu kan untuk menghibur diri sendiri gitu ya. Kadang di sisi lain kamu ibaratnya kayak gimana gimana cara untuk menghibur orang lain gitu, kayak kadang menghibur diri sendiri aja nggak bisa gitu. Cuma kalau untuk kamu masih masih ada dalam masa berpasangan sama dia gitu, kayak kalau kayak gitu belajar belajar untuk step up ataupun belajar untuk bisa menghargai pasangan di depan orang lain. Karena ibaratnya kamu udah nikah, ibaratnya kayak ya keluarga demikian gitu kan, apalagi orang tua. Tapi kalau udah, makanya tadi Alvin nggak menarik napas gitu ya. Kalau udah besar, kalau udah menganiaya ataupun mohon maaf kalau udah bener-bener memojokkan, membuli, sarkasme gitu kan, sampai memandang rendah pasangan kamu gitu, kamu harus lindungin dia kak. Kalau dari yang Alvin lihat sebisa kamu, seenggaknya kamu nyoba gitu. Kalau dari yang Alvin lihat seenggaknya kamu bisa satu tim lah sama dia. Karena kalau dia terus ngerasa tidak satu tim sama kamu, nggak dibela, ya mau gimana dia di hadapan kamu, di hadapan orang tua, apalagi di hadapan anak gitu kan. Kalau kalau tetap terus dikecilkan gitu ya. Begitu juga sebaliknya gitu kan. Kalau sebaliknya mungkin kalau kamu yang dikucilkan atau dikecilkan sama keluarganya dia, ya
Mungkin kalau bisa ya pisah rumahnya gitu kan, nggak sama orang tua ataupun nggak sama keluarga, jauh dari keluarga. Jadi kayak kamu bisa memperbaiki hubungan dan nggak banyak komunikasi dulu sama keluarga, fokus untuk membangun keluarga kecil kamu dulu antara kamu dan pasangan, itu lebih enak ya. Jadi memang ada hal-hal yang di hatinya dia yang harus kamu tahu gitu. Jadi kurang lebih demikian kalau dari yang Alvin lihat di kartu ya. Jadi kayak selamatkan pasangan kamu, selamatkan harkat martabat derajat ya, dan juga nama pasangan kamu di depan keluarga. Intinya di situ kak, kunci untuk bisa tetap menjalani hidup dengan baik bersama dia gitu. Kalau dari yang Alvin lihat, kalau kamunya belum bisa, belajarlah gitu kan. Kita belajar gitu, belajar bagaimana bersikap di depan di depan orang tua gitu, kurang lebih dengan berbagai situasi ya. Kurang lebih maksudnya kayak entah kamunya di depan orang tuanya dia atau dianya misalkan di depan orang tuanya kamu gitu kan, beda kan gitu kan. Kayak misalkan kalau kamunya di depan orang tuanya dia, kamunya sendiri step up gitu kan, membela diri kamu ya, meskipun kamu ibaratnya di depan dia gitu kan pada saat itu, dan memang harus di depan dia, cari tahu reaksinya juga. Kalau misalkan tadi reaksinya dia ibaratnya sependapat sama orang tuanya gitu kan, dia lebih milih orang tuanya ataupun dia lebih milih ibaratnya berpihak sama orang tuanya, ya udah otomatis kayak sampai kapanpun kamu nggak bakal dibela gitu kan. Begitu juga sebaliknya gitu, kayak kalau dia di hadapan orang tua kamu nggak dibela gitu kan, terus kemudian dia juga kayak udah ngasih alasan di depan orang tua kamu atau di depan keluarga, terus kamunya diem aja, kalau lama-lama gitu terus ya makin retak lah kak gitu. Kalau dari yang Alvin lihat ya, nggak bisa bertahan gitu, meskipun baik-baik aja gitu dari sisi antara kamu dengan dia ya kan. Cuma kalau dari luar udah bener-bener demikian, kalau nggak menjauh dari keluarga, baik itu dari jarak, dari komunikasi, kalau nggak bisa bela gitu kan, sama-sama bilangin juga. Kalau misalnya kamu yang tersakiti, bilangin ke pasangan kamu gimana kamu ngerasain itu, jangan diem aja ya, dengan baik-baik, dengan baik-baik, dan bukan pada saat itu tapi ketika udah ibaratnya reda, kemudian lagi istirahat, lagi gak ngapa-ngapain dianya, lagi gak ada masalah misalkan, coba bilang gitu kayak ke pasangan kamu, bilang gimana kamu ngerasain begitu kan ke orang tua, tanpa melebih-lebihkan gitu kan, atau sama keluarganya dia tanpa melebih-lebihkan, tapi kayak lebih ke titik inti gimana kamu ngerasanya, sakit hatinya gitu kan, bagaimana kamu merespon secara emosional gitu ya, kayak pengen nangis atau pengen begini 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 gitu kan, biar dia tahu. Terus gimana respon dia, kayak kalau situasi dan kondisinya tepat dia bisa berubah gitu, dia bisa istilahnya lebih ngertiin kamu. Jadi kayak jangan diem aja gitu kan, kurang lebih, dan jangan dipendem aja, dan jangan juga ibaratnya ngasih tahu pas bener-bener mendidih, pas bener-bener lagi marah-marahan gitu kan sekeluarga gitu, antara dia keluarganya. Jangan pas itu, tapi pas bener-bener enak, dan jangan pas makan ya. Kadang kadang kalau lagi makan beda lagi gitu. Jadi kayak kamunya juga harus ada intelijensi untuk bisa ngeliat situasi dan kondisi dulu kalau lagi aman. Cuma kayak ngasih taunya juga harus aman juga gitu loh. Jadi kayak biar dianya menyerap apa yang kamu bilang. Jadi kayak agak santai, tapi ibaratnya biar dia tahu gitu kan, manusia punya otak ya gitu. Kalau dianya peka, dianya
ibaratnya merasa pasti lama-lama bisa berubah dan nempel gitu kan di otaknya dia, sehingga kayak mungkin agak ada perubahan gitu kan. Tapi kalau misalkan posisinya adalah dari dia yang tersakiti ya, dan kamunya diem aja, coba dibela gitu kan ya, di depan orang tua kamu, di depan keluarga, dibela ya, dijunjung tinggi harkat martabat dan reputasinya gitu loh. Itu kan pasangan kamu sendiri gitu. Jadi ada hal itu ya kalau dari yang Alvin lihat gitu. Jadi kayak saling berkesinambungan aja, ataupun dilihat aja gitu ya sesuai atau enggak dengan kondisi dan situasi kamu dan posisinya, apakah kamu yang tersakiti atau dianya yang tersakiti gitu kan. Dengan dinamika dari faktor eksternal keluarga ya, kurang lebih kalau untuk ke arah warisan itu beda lagi kurang lebih ya. Jadi boleh aja kalau misalnya mau personal readingnya untuk beberapa orang lebih detailnya kayak gimana gitu, karena ini aja udah lumayan ya. udah lumayan banget, ini udah kayak personal reading sebetulnya ya, panjang kali lebar kali tinggi. Oke, sebelum Alvin lupa di sini, Alvin mau lihat dari inisialnya ya. Di sini ada W, kemudian ada A, kemudian ada L. Namanya sih sebetulnya bagus ya kalau dari yang Alvin lihat, kayak Aliando gitu kan ya. Kemudian kayak anaknya Bunda Maya, Alvin lupa, Al gitu ya, Al Ghazali ya kalau nggak salah, Al gitu kan. Kurang lebih namanya bagus. Kalau dari yang Alvin lihat sebenarnya bagus juga dari kualitas dari dalam hatinya ya. Namanya aja bagus gitu. Dan nggak bisa memungkiri kalau emang itu pasangan kamu juga gitu kan. Karena bagus sebetulnya. Jadi perbaikan-perbaikan dan apapun itu sebetulnya enak banget gitu kalau masih bisa bertahan dan masih bisa untuk dibicarakan ya, dengan baik-baik tentunya, dengan kepala dingin, dengan situasi dan kondisi yang dingin ya, dan tidak terlalu terpancing gitu. Karena orang yang dewasa pasti tahu gimana cara untuk bersikap di depan orang ataupun berbicara di depan orang dengan baik-baik, menyampaikan dengan baik-baik ya, kurang lebih gitu. Untuk beberapa orang dia juga sebetulnya baik, penyampai yang baik juga gitu, hatinya juga lembut sebetulnya kalau dari yang Alvin lihat ya. Tapi kadang orang yang lembut juga kalau kepancing ya, kalau ke trigger bisa ngeluarin sesuatu gitu kan, ngeluarin sesuatu dari dalam dirinya ya. Kurang lebih jangan sampai sesuatu yang jelek itu selalu terpancing, selalu keluar ya. Jangan sampai demikian kalau dari yang Alvin lihat. Makin panjang lah gitu kalau yang kelihatan di kartu ya. Oke, kemudian inisial yang lain ada B, kemudian ada T, kemudian ada G, kemudian ada C, ada H ya, kemudian ada L, L-nya gitu ya, L lagi, kemudian ada R, dan ada S. Kurang lebih ya, kalau ada 2 kali berarti tandanya di situ. Kemudian kalau dari sionya yang Alvin lihat di sini ada sio macan, sio anjing, sio ayam, kemudian ada sio ular, dan sio babi ya. Kalau dari zodiaknya yang Alvin lihat di sini ada Taurus, kemudian ada Virgo, kemudian ada Leo, kemudian ada Pisces, Cancer, dan ada Aquarius.
Tapi kayaknya tipe-tipe introvert gitu kalau dari yang Alvin lihat ya. Oke, kalau mau personal reading silakan ya, tinggal cek di kolom deskripsi.